Coba Dija lihat kacamata lihat. Coba lihat dulu, lihat coba. Apa ketawa-tawa? Iya. Apa? Kacamata Mbak Reva saya pinjam. Iya. Pantesan dicariin gak ada ya? Iya. Mau diapain nih? Pinjam. Buat nanti kalau di kampung. Oh iya. Boleh ya. Biar makin cakep nih. Iya. Mbak Reva. Tunggu. Iya. Ini kan baju lebaran, kok udah dipakai sekarang? Soalnya kan tadi pergi ke pertemuan para pekerja. Gara-gara pakai baju ini sama kacamata ini Mbak Reva. Wah, langsung saya dapat SMS terbanyak sebagai pekerja yang paling cantik. Iya, saya senang. Makanya ini nanti saya pinjam. Ini? Kalau ini perhiasan abadi saya. Bagus. Kita dibeliin kalung aja. Udah sahur belum anak papa nih? Ngapain? Ini lagi ngobrol, Pak. Ini bukan masak. Astagfirullahaladzim. Ini kamu mau lebaran tuh udah gaya bener dan boleh sih setahun sekali lama, tapi juga waktunya masak ya masak dong. Iya, tadi ini malam-malam dari tadi bawa kacamata, baru beli kacamata ya Pak? Pinjam sama Mbak Pinjem, Reva. Pak. Ini punya. Oh pinjam buat pulang ke kampung. Iya, Pak. Kamu minjem bilang nggak? Iya. Enggak, Mas. Baru aja bilang. Itu bukan minjem, maling. Tapi kalau pakai kacamata gini cantik juga, boleh buat model ikan jualan anak-anak kelinci nih. Aduh, bener-bener punya kamu. Kamu nanti jarah ke kuburan ayam, kamu nggak bawa ini, nggak pakai ini, nggak apa-apa. Nanti Mbak Reva pakai yang biru aja kan lebih cantik. Udah masak. Iya. Kamu bantuin sayang ya. Kalau kamu mau lebih bagus lagi, bapak ada. Yang hitam cuman, yang gini ini, buat kacamata elas, tukang elas. Oh. Itu kayaknya cocok. Ya. Waalaikumsalam. Pak RW. Aduh. Apa kabar? Enggak, saya tuh mau ini loh. Apa? Loh, mau mendata keluarga di sini tuh jumlahnya berapa? Kan ini mau apa? Mau lebaran. Iya. Jadi kalau umpamanya Sini aja, kenapa Jauh jauh-jauh banget amat? sih. Kalau Pak RW tuh rajin tiap malam datang ya. Jadi kan Kok tiap malam datang ke sini? lah ya memang itu memang tugasnya. Ya. Perintah Gubernur. tiap malam ke sini. Iya. Emang setiap SP sudah ada ya? Ada. Sama kan? Gimana Pak RW? Ini perintah Gubernur Iya. Sutioso. Jadi saya suruh mendata. Jangan sampai ada warga yang pulang terus Waalaikumsalam. Pak Ustaz, apa kabar? Masya Allah. Sehat. Silakan. Duduk sini. Ayo Pak, sini Pak. Sini. Ada perundingan apa ini? Oh enggak, kebetulan saya sejak tadi jam 2 bangun Iya. cari pembantu nggak tahu mereka lagi rapat katanya para pramusta perpisahan. Lagi pada mudik soalnya. Sekarang malam-malam aja udah pakai kacamata hitam nyiapin tas. Saya bilang biar setahun sekali senang lah mereka. Kita senangkan karena mereka begitu berjasa bagi kita. Betul. Para pembantu ini, para pegawai kita ini. Saya bicara masalah mudik Pak Ustaz. Jangan sampai orang-orang Jakarta pulang kampung terus balik ke sini bawa orang. Sekarang jangan main-main. Mungkin kalau tahun lalu nyari KTP tembakan gampang, tapi kalau sekarang jangan diharap Pak Ustaz. Sistemnya sudah lain. Peraturan Pak Gubernur ya. Ya, Iya. tapi yang paling penting buat saya nasihatkan. Informasi ini Iya. untuk tetangga ya, kalau misalkan mau Ini Pak Ustadz, gabung lewat sama handphone Pak Ustadz aja langsung di 021. 021-532-0895. Kita sedang berbincang-bincang tentang mudik. Ya. Atau nomor telepon saya dikasihkan sekali. Kalau Jadi kita saya melihat begini, nasihatkan, Pak. saya nasihatkan pada pembantu, boleh kamu pulang dengan segala kegembiraan. Cuman kalau bisa, yang utamanya kewajiban berpuasa jangan tetap sampai. jalan. Ada satu hal sejarah yang nggak dipahami oleh masyarakat kita. Apa itu? Di zaman Nabi dulu, silaturahmi itu justru di awal Ramadan. Oh, sebelum Iya. Ramadan. Sebelum Ramadan justru. Sebelum Ramadan malah. Sehingga hari raya itu ucapan di zaman Rasul itu bukannya mohon maaf lahir batin, malah doa taqabbalallah, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Dan itu wajar kalau silaturahmi di awal Ramadan itu kan Pak, kesalahan antar manusia dikelirkan dulu sehingga Ramadan Bisa lebih. Dan kita juga lebih tenang. sebelum puasa selalu minta maaf sesama. Minta maaf Sebetulnya itu yang sesama. benar ya. Yang benar iya, lebih aneh. Sebab kalau dosa dengan manusia selesai, tinggal dosa dengan Allah lebih gampang. Kalau ya. habis sholat itu terus pulang kita kalau sama orang tua sungkem Nah, itu apa? Itu budaya atau? Saya kira memang bisa budaya bisa agama ya dimanfaatkan oleh budaya ini menunggangi Iya.
menunggangi kebudayaan agamanya. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan gini Pak Ustadz, sejauh mana orang bisa mengatakan bahwa itu adalah musafir yang dimana mendapatkan privilege boleh tidak puasa, gitu? Karena lebih banyak orang misalnya ngantri tiket, keringetan, lalu dia merokok, alasannya, waduh saya lelah nih ngantri tiket, jadi saya nggak bisa puasa. Sementara wajibnya bukan pulang kampung, wajibnya adalah puasa. Itu bukan itu maksudnya. Apa? Jadi bedanya itu Pak Ustadz aja yang ngomong lah. Saya tahu. Ya. Musafir itu memang ada ketentuan Pak ya. Diberikan sarana keringanan oleh Allah, kalau mau digunakan kalau tidak ya tidak. Ya. Tapi yang perlu kita lihat sekarang ini, terkadang musafir itu dimanfaatkan dijadikan alasan. Pulang kampung tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang silaturahmi. Tapi yang diwajibkan oleh Allah adalah berpuasa. Berpuasanya tadi. Nah, sehingga ya belum pulang kampung pun sudah nggak berpuasa kan. Kalau gitu akan berduyun-duyun orang pura-pura pulang kampung agar tidak puasa. Tidak puasa. Sama dengan nggak Pak? Tapi kalau ada sama dengan Pak Miing begini nih. Iya Pak. Itu ada jamaah kita juga di pinggiran lah Jakarta ya. Kepengen sholat Id itu nggak mau di kampung, maunya di Istiqlal. Jadi dari pagi dia udah persiapkan segala macam, keluarga mandi, bawa mobil mogok tengah jalan. Akhirnya nggak sholat. Akhirnya nggak subuh. Membelain Idul Fitri. Tetangga nih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dengan Gufron Bu. Di mana Pak? Di Bekasi. Ya silakan. Jangan-jangan ponakan saya ini. Gufron ini. Kalau ponakan Pak Heru kan Gofur. Pertanyaannya agak nyimpang dari tema gitu ya. Apa? Kalau bisa jangan menyimpang Pak. Bagaimana? Ya nggak nyimpang banget sih. Jadi gini Bu, kita Lebaran kan nggak ada di kampung gitu ya. Iya. Nah, saya mau tanya, silaturahminya itu minta maaf gitu kan sama orang tua gitu Lebaran kan. Oh, jadi Pak Gubernur nggak mudik, sementara orang tua di kampung gitu. Bagaimana Lebaran sah apa enggak? Itu minta maafnya lewat telepon itu gimana hukumnya? Oh, gitu. Oke. Bisa sarana sekarang memungkinkan semua Pak, dengan telepon, surat, SMS, telex. Iya, karena kan hukum itu kan melihat keadaan Pak. Nah, kita nggak bisa pulang ya karena alasan yang sangat prinsip ya, mungkin keluarga, ekonomi, biaya ya. Boleh Bapak dengan surat, boleh dengan telepon. Tapi juga mungkin kalau Pak Gufron lebih jeli dan lebih cerdas dalam mengambil, daripada macet bermadarat mungkin sementara mah nanti pulang seminggu setelah Lebaran. Bisa. Supaya Abdol ada personal approach dan ketemu langsung bisa jadi lain. Gitu kan puas gitu kan. Mungkin seminggu setelah Lebaran udah Wah, itu kantor lebih lagi, bagus kalau punya kesadaran seperti itu Pak Ustadz ya. Iya, daripada bareng-bareng nggak enak kayak saya. Ini nggak usah pulang Lebaran. Di kampung rumah digusur soalnya. Lain. Nah, yang paling penting yang ingin saya tanyakan tadi Pak Ustadz, sejauh mana sih orang misalnya apa benar boleh dia mengatakan itu musafir lalu dibuka? Jadi sarana yang Allah beri, keringanan yang Allah berikan tadi itu boleh digunakan, boleh tidak. Tetapi kata Allah, kalau kamu berpuasa itu lebih baik. Lebih baik. Iya. Jadi jangan dijadikan alasan. Karena alasannya kalau tidak kuat, karena itu puasa itu tidak bisa digantikan kan? Iya, betul. Gitu. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Siapa Pak? Dengan Arif di Jakarta. Di Jakarta ya, silakan Pak Arif, langsung Ya, dengan Pak gimana, Ustadz. Sebenarnya satu pertanyaan tadi akan saya tanyakan, tapi ternyata sama Pak Ustadz sudah dijawab ya. Pertama mudik itu alasan kadang-kadang ketika mudik itu kita membatalkan puasa. Tapi mungkin itu sudah terjawab barusan oleh Pak Ustadz. Atau tanya yang lain ada aja. pertanyaan yang lain Pak. Ketika mudik Bapak tadi di awal mengatakan bahwa ternyata di zaman Rasulullah itu dulu silaturahmi itu di awal puasa. Nah, sementara di kita dibudayakan silaturahmi itu di Lebaran. Nah, ini berkaitan dengan mudik Pak. Ternyata bahwa mudik untuk silaturahmi itu sekarang kadang-kadang melenceng gitu Pak. Mudik itu kadang-kadang sering kita lihat sebagai ajang memamerkan kekayaan. Karena orang kadang mudik harus pakai baju baru, kemudian perhiasan ini semua. Ketika kemudian mereka balik lagi ke habitat semula, misalnya ke Jakarta lagi, mereka mulai dari nol lagi. Nah, secara ini Pak, cara ya mungkin sebagai seorang Muslim Pak, apakah akhirnya hukum untuk bersilaturahmi itu tercapai jadinya Pak? Oke, bagus sekali pertanyaan Pak Ustadz. Bagus. Pak Ustadz yang menjawab. Iya. Memang ada fenomena yang Pak Ari kemukakan tadi ya, memang pulang kampung sekaligus untuk memperlihatkan diri ya bahwa saya di Jakarta begini-begini. Sukses. Ya, sukses. Duitnya dihabisin di kampung, begitu pulang lagi susah nggak punya duit. Nggak punya duit ya. Jelas itu menyimpang dari tujuan agama Pak, apalagi tujuan berpuasa.
Nah, tujuan berpuasa itu kan membentuk manusia yang tawadhu, yang takwa Allah, yang sabar, yang ikhlas, yang tidak boros, yang tidak boros. Jadi jelas itu penataran puasanya nggak berhasil. Nggak berhasil. Ya kadang-kadang memang secara budaya, secara mental, masyarakat kita namanya mungkin tadinya ekonominya biasa saja, lalu kerja di Jakarta, lalu dia segala macam ingin disebut berhasil, pamer. Itu memancing orang yang memancing orang untuk datang juga, dan di sisi lain merugikan dirinya sendiri kan biasanya. Iya, jadi jelas itu nggak dituntunkan dalam agama. Jadi Pak Ustadz, kesimpulannya pulang kampung baik-baik saja, boleh-boleh saja. Namun tujuan utama kita di bulan Ramadan adalah berpuasa. Menjalankan wajiban dari Allah ya. Ya, sebab babak terakhir ini kan babak penentuan. Justru di saat penentuan itu kok malah melenceng. Dia kan Pak Ustadz juga melihat kan fenomena yang ada, barangkali berangkat habis sahur tapi di jalan kan panas dia, belum macet. Iya macetnya. Tadi juga saya kalau menurut ajaran Bapak tadi apa yang disampaikan, lebih baik itu silaturahmi sebelum puasa. Ini saya kira lebih bagus nih kalau dimakamkan. Betul. Jadi ke depan kita silaturahmi dengan warga-warga sebetulnya sebelum Ramadan kita adakan sambil mensucikan hati masing-masing silaturahmi. Setelah itu puasa, nanti setelah sholat Id hanya mengucapkan selamat atas kemenangan. Doa. Mudah-mudahan terkabul. Diterima Allah. Sebelum Lebaran kita sahur dulu, masih ada 2 hari lagi. Sahur ya. Sahur dulu.